ketentuan dalam rumah tangga tidak ada yang menang dan yang kalah. Karena keseimbangan tidak ada yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Keseimbangan itu sama-sama. Namun apa yang terjadi ketika Allah menetapkan satu bagian untuk lebih, yang satu lagi dikatakan bukan kurang, untuk lebih, karena apa yang harus dilakukan dalam proses kelebihan itu, karena ada yang harus mengatur keseimbangan itu. Ketika keseimbangan itu diam saja, maka dia akan statis. Tapi kalau dia mengatur, bagaimana memberikan tekanan untuk dia seorang yang sebelahnya atau di depannya itu menaik sedikit, maka dia akan lepaskan agar supaya yang depannya menurun sehingga ada keseimbangan di sana. Tidak akan menjadi satu proses tekan-menekan ketika kalau masing-masing mempertahankan. Kalau beratnya sama. Tapi kalau beratnya nggak sama, pasti yang ringan akan kalah. Begitu juga dalam rumah tangga. Jika seorang suami yang lebih kuat, mungkin secara finansialnya, mungkin secara ilmu pengetahuannya, mungkin sebagai seorang itu, kalau dia kuat, tapi dia tidak memikirkan keseimbangan, maka seorang istri akan merasa rendah. Seorang istri akan merasa tertekan. Toh sebaliknya, ketika seorang istri itu merasa dirinya kuat, finansialnya, ilmu pengetahuannya, derajatnya, merasa dirinya tinggi, maka seorang suami pun akan merasa rendah. Proses inilah yang harus diimbangi. Maka bagaimana seorang itu harus terjadi? Allah yang lebih tahu dari kita. Bahwa kenapa kok harus laki-laki yang lebih ditingkatkan, katakan derajatnya. Karena dia menentukan. Karena Allah yang mengetahui bagaimana kekuatan seluruh sel yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan seorang laki-laki dan seorang wanita. Kenapa dipasangkan sehingga menjadi satu? Allah tidak akan ketukar. Mengapa dikatakan bahwa istri adalah pakaian daripada suami dan suami adalah pakaian dari seorang istri? Tidak akan ketukar. Yang tertukar karena kita tidak mau mengambil pakaian itu. Kita tidak menggunakan pakaian itu. Kita tidak akan memanfaatkan pakaian itu. Sehingga kita tidak pernah tahu. Karena mata kita, pikiran kita, perhatian kita terhadap pakaian yang lain. Sehingga kita tidak pernah tahu pakaian diri kita sendiri. Kalau kita marah sama pakaian kita, maka kita marah sama diri kita. Kalau kita mencabik-cabik seperti tadi dikatakan Ustaz Usid, maka kita mencabik-cabik diri kita. Kita merendahkan istri kita, maka kita merendahkan diri kita. Oleh karena itu, bagaimana keseimbangan ini terjadi? Tidak ada. Yang sudah dijelaskan, seorang istri pun mempunyai kesamaan derajat di sana. Pada sisi-sisi tertentu bisa dikatakan lebih dari sang suami. Ketika misalnya dia menghadapi anak-anaknya, rumah tangganya, istri yang mampu untuk mengaturnya. Pada saat itu dialah mengambil keputusan. Nah, bagaimana seorang istri ketika melihat suaminya pulang hanya membuka pintu terus kemudian membalikkan badannya, apa jadinya? Pakaiannya dibalikkan sehingga sang suami merasa bahwa dia direndahkan, maka dia akan mengatakan, saya lebih dari kamu. Maka itulah prosesnya. Kenapa? Karena haknya dihilangkan, haknya disingkirkan, maka sang suami pun merasa dirinya tidak mampu mengambil pakaiannya. Berikan pakaiannya. Kalau sang suami tidak mampu mengambilnya, berikan pakaiannya. Ketika sang suami ingin duduk, jangan rebutan duduk di samping. Kita sering dapatkan
sang istri yang saat ini merasa dia duduk lebih dulu, kemudian suaminya baru datang, didiemin saja. Berikan kesempatan, kursi itu adalah dirinya. Setelah sang suami diberikan kesempatan untuk duduk di sampingnya dan istrinya bangun, dia akan merasa terhormat. Saya yakin ketika kita bangun sebagai seorang istri dan mempersilahkan suaminya duduk di sampingnya, sang suami akan merasa bangga dengan dirinya. Dan dia akan perhatikan, karena harga dirinya diangkat oleh istrinya, maka sang istri akan diberikan apa yang diinginkan. Hanya 1-2 persoalan. Hanya satu persoalan-persoalan kecil. Memang sering di kehidupan kita, di rumah tangga kita itu persoalan-persoalan kecil yang menjadikan besar. Yang tidak terasa, oh cuman kayak gitu saja kok tersinggung. Hanya seperti itu saja kok merasa dirinya direndahkan. Bukan seperti itu. Bisa gak diperdulikan, bisa dicuekin. Istrinya naruh gelas, cuprak. Suaminya, mas bodoh. Besok istrinya melakukan lagi jalan di depannya sendiri. Bisa dia muter atau di belakangnya, di depan jalannya. Suaminya lagi melakukan sesuatu, misalnya. Istrinya main jalan aja melalui di depannya. Suami mengatakan, mas bodoh. Kalau sudah di dalam berpikirnya sang suami mengatakan masa bodoh, apakah kewajiban sang suami juga akan mengatakan masa bodoh? Ketika seorang istri minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu kepada suaminya, suaminya akan juga mengatakan masa bodoh. Nah, proses ini maka muncullah dikatakan siapa yang mengatur? Siapa yang mengendalikan? Ada sang suami. Tapi dalam kasus ini suaminya lemah, nggak bisa apa-apa. Dalam kasus ini selalu dia gagal. Dia nggak mengerti apa-apa. Betul. Kalau itu yang terjadi, bukan berarti sang suami tidak bisa apa-apa. Dia tidak pernah bisa apa-apa karena dia tidak mendapatkan kesempatan. Mengapa Allah ambil sang istri untuk mendampinginya agar supaya kekurangan itu menjadi lengkap. Yang semula mungkin sang suami dia tidak mampu melakukan sesuatu, sang istri berikan sesuatu. Berikan kemampuannya, bukan menunjuk, bukan bilangin. Kalau kita ngebilangin, dia akan merasakan, tapi memberikan. Kalau kita bilangin, jangan gitu mas, kalau mas begitu nanti bisa bahaya. Nggak begitu caranya. Tetapi kita berikan kesempatannya. Bagaimana menurut mas? Menurut saya seperti ini. Kita berikan lagi. Bagaimana kalau yang seperti ini? Pendapat mas bagaimana? Kembalikan keputusannya, meskipun kita yang menjadi seorang ide sebagai seorang istri. Kita sebagai seorang istri yang memberikan ide, tapi kembalikan bagaimana menurut mas? Oh, luar biasa. Sang suami mengatakan, bagus juga, setuju saya. Siapa yang mengambil keputusan? Sang suami. Maka dia merasakan dirinya. Apa yang didapat oleh istrinya? Dia akan bahagia. Ini proses yang namanya keseimbangan. Bukan berjuang untuk mana yang menang dan yang kalah. Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi dalam rumah tangga yang dinamakan mempunyai di awal daripada kita masuk jenjang rumah tangga. Ada kata-kata yang tadi Ustaz Husain katakan, sakinah nafs. Kalau dia sudah masuk dengan ketenangan, maka dengan otomatis persoalan-persoalan sedikit saja akan menjadi tenang. Sang istri mengatakan ketika dia mau lewat di depannya, suami saya sedang melakukan sesuatu. Nanti dia akan terganggu, dia akan lewat di belakangnya. Bukan menjadi seorang istri yang rendah kalau dia lewat di belakang suaminya. Ketika dibukakan pintu,
perhatikan wajah suaminya, bukan langsung buka, waalaikumsalam, langsung lari. Enggak kayak gitu, tapi berhenti, biarkan dia masuk dulu. Jangan kita balapan mana yang lebih dulu masuknya ke dalam, bukan. Berikan yang masuk itu, silahkan masuk. Terima kasih, saya mengharapkan, saya menunggu. Apalagi dengan kata-kata statement mengatakan, alhamdulillah, suami saya sudah datang, saya sudah menunggu. Luar biasa, subhanallah. Bagaimana indahnya keluarga itu. Kalau kita tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Bagaimana kita melakukan? Ikuti apa yang Allah katakan, pasti kita akan bahagia. Insya Allah. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.